cek dulu kehadiran hari ini ya. Sudah, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Siapa memimpin doa? Ayo, siapa? Berani? Oke, Asri ya. Nah, Asri, ke depan silakan berdiri semua. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami segala hari ini dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih Asri sudah mengantar kita dengan doa. Selanjutnya ibu mau cek kehadiran. Hari ini hadir semua tidak? Hadir semua, Bu. Luar biasa ya, kalian semangat tetap datang ke sekolah meskipun di masa pandemi saat ini. Baik adik-adik, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Jadi di rumah tidak pernah buka buku nih? Buka tidak di rumah? Bukan, Bu. Baca-baca? Iya, Bu. Dan hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Pernah dengar berita? Pernah, Bu. Pernah baca berita? Pernah, Bu. Pernah nonton berita? Pernah, Bu. Kira-kira berita apa saja yang pernah kalian dengar, baca, atau nonton? Berita Apalagi? tentang Apalagi? berita tentang artis. Wih, semangat kalau ngomong artis nih, pasti ada artis idola ini. Iya tidak? Berita olahraga? Suka tidak? Suka. Baru-baru ada berita tentang PON, toh? Pekan Olahraga Nasional di mana itu? Oh, hebat, berarti semuanya baca berita ya. Nah, Mbak Dari, hari ini kita akan belajar teks berita dengan kompetensi dasarnya. Yang pertama itu 3.1. Nah, seperti apa? Bisa lihat di tayangan ini ya. Baik adik-adik, sudah lihat? Bisa baca? Bisa, Bu. Atau yang di ujung sana tidak bisa baca mungkin? Mata ragut? Pas? Pas, Bu. Pas ya? Nah, ini kompetensi dasar kita hari ini, yaitu tentang apa? Coba baca. Kompetensi dasar dalam mendapatkan banyak kompetensi. KD-nya. KD 3.1. Ya, KD 3.1 kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Itu kompetensi dasarnya. Lalu indikatornya. Yang pertama, menentukan unsur-unsur berita 5W1H yang terdapat dalam teks berita yang dibaca. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan unsur 5W tambah 1H dalam teks berita. Yang ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan unsur-unsur berita. Itu pada KD pengetahuan ya. Kemudian KD 4.1-nya adalah menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca atau didengar. Indikatornya menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca. Sudah? Sudah, Bu. Jadi ini KD kita yang harus kita pelajari hari ini. Nah, itu KD dan indikator. Berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu menentukan unsur 5W tambah 1H yang terdapat dalam teks berita yang dibaca. Kemudian yang kedua, mampu membuat pertanyaan berdasarkan unsur 5W 1H. Setelah buat pertanyaan, juga mampu menjawab pertanyaan berdasarkan unsur-unsur berita. Lalu yang terakhir itu adalah menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca. Ini
KD dan indikator serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Masih semangat? Masih, Bu. Sudah sarapan kan? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu minta satu orang, ayo siapa yang mau baca teks beritanya? Asri lagi? Ya, mari Asri. Baca teksnya, bisa di situ juga. Teks berita. Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Jakarta Kompas.com, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Jakarta Nomor 400 SE 2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam Tahun Baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan, tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel, ucap Bambang kepada Kompas.com Kamis tanggal 10 bulan 12 2020. Bambang menyebut Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media. Dan misteri gues, tutur Bambang. Disparekraf DKI Jakarta tidak berencana untuk menggelar acara tahun baru meski melalui virtual. Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar acara tahun baru walaupun secara virtual, kata Bambang. Dalam surat edaran terdapat 4 poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Poin pertama, kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi di masa PSBB transisi harus mematuhi ketentuan PSBB transisi. Kedua, tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan. Ketiga, tim Satgas Penanganan COVID-19 internal yang berada di hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, usaha tempat usaha juga harus menjamin tidak terjadi kerumunan. Pemilik atau pengelola usaha juga harus mendisiplin tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19. Poin keempat, seluruh usaha pariwisata diminta mentaati ketentuan jam operasional yang berlaku dalam PSBB transisi. Poin kelima, Pemprov DKI mengancam akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Ya. Baik ya, terima kasih adik Asri sudah membacakan teks berita tadi. Semua tadi dengar? Jelas. Jelas suaranya? Jelas. Informasinya jelas? Jelas. Kira-kira berbicara tentang apa? Perayaan Di mana itu? di Jakarta. Siapa yang ada dalam peristiwa itu? Mengapa perayaan tahun baru itu dihadiri oleh petugas itu? Agar tidak terjadi kerumunan. Agar Tidak terjadi kerumunan. menghindari kerumunan ya. Lalu apa lagi kira-kira yang kalian dapat dari teks tadi? Apa lagi selain yang itu? Apa lagi? Kira-kira yang selain yang saya tanya tadi, ada lagi hal lain yang kamu dapat dari teks berita tadi yang dibacakan Asri?
poin itu? Mengadakan perayaan secara virtual, pemilik usaha pariwisata dan kreatif harus mengindahkan surat edaran berisi mematuhi ketentuan PSBB transisi, tidak melakukan perayaan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan. Iya. Baik, itu dari beberapa poin yang terdapat dalam tes perintah yang teman kalian baca tadi. Nah, berdasarkan jawaban-jawaban kalian, ada hubungannya dengan kegiatan yang akan kita kerjakan hari ini. Semangat? Masih semangat? Masih. Kalau begitu, supaya tidak lama-lama, bentuk kelompok. 4 ya? 3 kelompok ya? Nanti anggotanya ada yang 4, ada yang 5. Ini saya bagikan LKPD-nya di setiap kelompok, lalu kalian kerjakan dengan teman kelompok ya. Diskusi. Satu kelompok satu ya. Ini LKPD-nya. Silakan, siapa yang ketua kelompok silakan pimpin teman-temannya. Kita bagi tanggal lagi ya. Oke. Kalau ada kesulitan bisa tanya saya, Ibu kan tidak mengerti ini bagaimana ya. Jangan takut. Baca LKPD-nya baik-baik. Lihat LKPD-nya, dibaca baik-baik. Lalu di dalam LKPD itu ada petunjuk. Petunjuk mengerjakan LKPD. Silakan dibaca, cermati baik-baik. Kalau ada yang kurang, bisa tanya ke saya ya. Sudah lihat LKPD-nya? Sudah ditulis jawabannya di dalam LKPD itu. Huruf yang rapi ya. Bersama diskusi. Nanti kamu kerja cukup sampai nomor 3 ya. Buatlah pertanyaan ya. Nah, maksudnya berdasarkan unsur yang kamu dapat, sekarang buat pertanyaan menggunakan unsur ini, ya. Benar teman-teman? Bisa paham? Bisa.
kendala di LKPD? Kalau sudah bisa ini langsung rapi ya. Mungkin masih ada kendala di tes kitanya? Tidak ada. Oke, sudah. Sudah? Belum ya? Masih ada waktu. 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Wih, kecil sekali. Siap ya? Siap presentasi ya? Ya? Belum ya? Ada teman-teman yang belum, jadi bersabar dulu ya. Masih ada waktu nih. Oh iya, kelompok 2, ada apa? Nomor ini tidak mengerti. Maka ini merupakan unsur-unsur yang kamu ketemukan di dalam teks tadi. Setelah itu dari unsur ini kamu buat pertanyaan. Nah, pertanyaan setelah buat pertanyaan menggunakan unsur-unsur yang ditemukan dalam teks, lalu jawabannya. Ya, oke, silakan. Diskusi kelompok 1, kelompok populer di sini. Nama kelompok kamu tadi apa? Kelompok puisi. Tadi kelompok apa? Nah, ini kelompok puisi siap? Siap, Bu. Kelompok drama? Siap, Bu. Kelompok cerpen? Siap, Bu. Siap presentasi? Siap, Bu. Oke. Kalau gitu
hasil kerja dari kelompok puisi. Dengarkan baik-baik ya. Oke, silakan kelompok puisi. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Tentukan unsur 5W tambah 1H yang terdapat dalam teks berita yang dibaca. Unsur-unsur 5W tambah 1H yang terdapat dalam berita tersebut adalah apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nomor 2. Buatlah pertanyaan berdasarkan unsur 5W tambah 1H dalam teks berita yang dibaca. Pertanyaan sesuai unsur 5W 1H adalah apa yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang ada dalam peristiwa itu, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jawablah pertanyaan sesuai isi berita yang dibaca. Puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikut rapid test sebagai reaktif. Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 12 bulan 12 2020. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Para petugas melaksanakan razia di kawasan, sementara restoran Golden Leak karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izinan dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Petugas menemukan beberapa pengunjung reaktif. Ya, baik. Teman kalian sudah memaparkan hasil kerja dari kelompok mereka. Nah, kira-kira kelompok cerpen dengan kelompok puisi, ada yang kelompok drama ya? Drama kan? Ya. Kira-kira menurut kalian dari hasil jawaban tadi sudah lengkap semua atau masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang. Ada yang kurang. Kira-kira kelompok apa tadi? Kelompok apa nih? Drama. Apa yang kurang menurut kalian? Ibu, menurut kelompok kami, jawaban dari kelompok 1 kurang lengkap. Ada poin nomor 1, yaitu unsur bagaimananya tidak ada. Oh ya. Menurut kelompok drama mengatakan bahwa poin nomor 1 belum lengkap, yaitu pada unsur apa? Bagaimana? Bagaimana kamu? Kalian? Setuju? Mungkin kelompok tidak ada menurut kalian? Ada Bu. Ya, apa? Mereka pertanyaan atas unsur mengapa tidak ada. Tidak ada juga. Ya, berarti ada 2 unsur yang tidak ada. Setuju dengan 2 kelompok ini? Setuju. Baik, nanti diperbaiki lagi ya berdasarkan hasil tanggapan dari teman kelompok ya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Berikut kelompok berapa? Kelompok 2, silakan maju. Semangat, masih pagi begini. Sudah lapar? Kamu lapar? Kelompok 2 lapar? Tidak ya? Oke, silakan dibacakan hasil kerja kalian. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, tentukan unsur 5W tambah 1H yang terdapat dalam teks berita yang dibaca. Unsur 5W 1H yang terdapat dalam teks berita adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nomor 2, buatlah pertanyaan berdasarkan unsur 5W tambah 1H dalam teks berita yang dibaca. Bentuk pertanyaan sesuai unsur-unsur berita adalah apa yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nomor 3, jawablah pertanyaan tentang isi berita yang dibaca. Puluhan tamu
pesta pernikahan di restoran ikuti rapid test sebagai reaktif. Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu tanggal 12 bulan 12 2020 malam. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI untuk mengurangi penyebaran COVID 2019. Para petugas melaksanakan razia di kawasan sementara restoran Golden Leaf karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Sudah? Sudah? Baik, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 1? Dari kelompok mana yang mau tanggapi? Oh, kelompok 1. Oke. Kelompok 1 apa yang mau ditanggapi? Menurut kami hasil diskusi kelompok 2 belum lengkap pada nomor 2, yakni pertanyaan siapa belum ada. Karena dalam teks berita ini ada orang yang terlibat. Oh ya, benar sekali ya. Menurut kelompok 1 bahwa kelompok kalian tadi belum lengkap unsur siapa pada pertanyaan nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 belum lengkap. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Mungkin kelompok 3 ada? Ada Bu ya. Apalagi? Kelompok 2 jawaban menurut kelompok kami kurang lengkap karena pertanyaan atas unsur mengapa tidak ada. Juga tidak ada di unsur mengapa. Ya. Baik, menurut kelompok 3 pertanyaan mengapa itu di nomor berapa? Nomor 2 menurut kelompok 3 itu belum ada. Pas? Pas. Oke. Terima tanggapan teman? Terima ya. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kelompok drama. Silakan kembali. Oke, berikutnya kelompok terakhir. Kelompok apa tadi? Nama kelompoknya? Delpen. Ya, silakan maju. Semangat ya, jangan malu. Siapa yang mau baca? Oke. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Tentukan unsur 5W tambah 1H yang terdapat dalam teks berita yang dibaca. Unsur-unsur berita 5W tambah 1H terdapat dalam teks berita yang berjudul puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikuti rapid test sebagai reaktif adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lanjut. Nomor 2. Buatlah pertanyaan berdasarkan unsur 5W tambah 1H dalam teks berita yang dibaca. Pertanyaan atas unsur dalam teks adalah apa yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang ada dalam peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nomor 3. Jawablah pertanyaan tentang isi berita yang dibaca. Puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikut rapid test sebagian reaktif. Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 12 bulan 12 2020 malam. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Kelompok 1 dan 2 sudah dengar hasil presentasi dari teman kalian? Sudah? Dengarnya jelas tidak? Jelas ya? Nah, kira-kira menurut kalian kelompok 1 dan 2 apakah sudah lengkap jawaban mereka?
Belum. Kelompok 2 menurut kalian apa yang belum lengkap? Menurut kami hasil diskusi kelompok 3 belum lengkap. Ya. Pada poin nomor 3, Dengar ya, pada poin nomor 3 ya. yaitu jawaban dari soal bagaimana belum lengkap. Jawaban pada soal bagaimana menurut mereka ini belum lengkap. Nah, kira-kira menurut kalian yang lengkap itu seperti apa? Para petugas melaksanakan razia di kawasan sementara restoran Garden House karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari dinas. Peristiwa Priwisata DKI Jakarta. Petugas menemukan beberapa penunjuk rapid. Oke, itu saja? Atau masih lanjut? Sudah. Oke. Baik, kelompok 3 terima hasil tanggapan teman kalian dari kelompok 2? Terima. Kalau kelompok 1 mungkin ada? Pas. Ada. Berarti yang kurang tadi hanya di nomor berapa? 3. Karena belum lengkap ya. Nanti sudah dengar hasil tanggapan ini, tolong diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Semangat ya? Oke, silakan kembali. Baik, sudah semua. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya, sudah bagus semua. Nanti hasil tanggapan dari setiap kelompok tadi diperbaiki di LKPD-nya ya, supaya lengkap ya. Ya, yang kelompok 1 tadi ada kekurangan, silakan perbaiki berdasarkan tanggapan dari kelompok 2 atau 3 tadi ya. Perbaiki. Ayo perbaiki. Lalu begitu pula kelompok 2 tadi yang menurut kelompok 1-nya belum lengkap, sekarang lengkapi lagi di LKPD. Kelompok 3 juga begitu. Sama-sama ya. Nah, jika sudah, sekarang kita lihat di tujuan pembelajaran yang keempat itu kan menyimpulkan apa? Pokok-pokok isi berita. Beritanya tentang apa? Judulnya tadi? Apa judul beritanya? Yang belum terjadi yang LKPD itu? Puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikut reaktif. Puluhan tamu pesta pernikahan mengikuti rapid test, ya, rapid test, dan sebagiannya reaktif. Berdasarkan hasil tes yang kalian baca tadi, siapa yang mau simpulkan? Ayo, simpulkan semuanya dari unsur yang pertama tadi ya, dari 5W 1H ya. Kira-kira siapa yang? Oh ya, kelompok 1. Kelompok 3 juga ada ya, satu-satu ya. Ya, menurut kamu kira-kira apa simpulannya? Tamu pesta pernikahan di restoran ikut rapid test sebagian dinyatakan reaktif. Para petugas melaksanakan razia di kawasan restoran Golden Leaf karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Petugas menemukan beberapa pengunjung deteksi reaktif. Razia dilakukan pada Sabtu tanggal 12 bulan 12 2020 malam oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI dan anggotanya guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Jakarta. Oke, itu saja. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Apakah semua unsur 5W 1H-nya masuk? Masuk. Atau mungkin ada beda? Coba kelompok 2, coba simpulkan menurut kalian simpulan dari berita tadi. Silakan, yang mau baca siapa? Yang mau baca? Oh, Ipon silakan. Puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikuti rapid test. Sebagai dinyatakan reaktif. Para petugas melaksanakan razia di kawasan restoran Golden Leaf karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Petugas menemukan beberapa pengunjung terdeteksi reaktif. Razia dilakukan pada Sabtu tanggal 12 bulan 12 2020 malam oleh Kepala Satuan Polisi
isi berita tadi pas? Semua unsurnya masuk? Sekarang coba kelompok 3 simpulkan menurut kalian, kelompok kalian. Puluhan tamu pesta pernikahan di restoran ikuti rapid test. Sebagian reaktif. Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 12 bulan 12 2020 malam. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta untuk mengurangi penyebaran COVID-19 oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja DKI dan anggotanya guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Jakarta. Oke, baik. Semua kalian sudah menyimpulkan isi berita tadi. Kira-kira kelompok 1 dan kelompok 2 hasil simpulan dari kelompok 3 menurut kalian benar? Benar, Bu. Semua unsurnya ada tidak? Ada, Bu. Yang kalian dengar tadi ada unsur apa masuk? Unsur siapa masuk? Lalu unsur apa lagi? Di mana? Setelah itu Pada mana? apa lagi? Siapa? Semuanya ada tadi? Ada, Bu. Ini sudah lengkap semua ya? Nah, baik, sekarang silakan kalian rapikan LKPD-nya. Rapikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Satu ya. Boleh kumpul LKPD-nya ke sini. Baik, boleh kumpul LKPD-nya. Boleh, yang satu ya. Nih, kelompok 1 ya. Berikut kelompok 2. Mari. Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan duduk. Adik-adik, kita hari ini sudah belajar tentang apa tadi? Berita. Nah, ada banyak hal yang kita dapat ketahui dari berita. Salah satu contohnya, supaya kamu bisa mengetahui isi beritanya dengan cara apa? Ya, supaya kamu bisa mengetahui informasinya itu dengan cara Mendengarkan unsur 5W1H. menemukan unsur 5W1H dengan cara membaca berita ataupun mendengar berita. Nah, adik-adik, kira-kira mungkin ada yang bisa simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya? Baik, adik-adik, hari ini Oke, adik-adik. Nah, berdasarkan pelajaran kita hari ini, inilah pengertian dari berita. Coba dibaca. Berita adalah informasi secara peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam suatu waktu. Lalu apa lagi itu? Peristiwa adalah teks yang menjadikan dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang terjadi. Iya. Ada lagi sambung? Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan pengertian berita maupun teks berita. Kalau berita itu berisi tentang informasi yang terjadi ya. Lalu teks berita menurut kalian yang di LC itu apa? Berita adalah kejadian informasi mengenai sesuatu yang terjadi ya. Jadi ada pengertian teks berita, ada pula pengertian berita. Nah, tadi kita sudah kerjakan sama-sama hasil kerja kalian. Di dalam berita ada unsur-unsur berita. Nah, ini unsur-unsur beritanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut 5W1H ya. Dengan W yang pertama adalah what. Ya, what ya. Ya, artinya bahasa Indonesia apa? Artinya apa? Who. Yaitu Siapa? yang ketiga. Why? Artinya Mengapa? yang keempat. When? Artinya Kapan? yang kelima. Where? Artinya Di mana? dan yang terakhir How? artinya Bagaimana?
benar, belum jelas. Tapi kalau berita yang benar itu harus memiliki 5W1H. Oke, sudah ada pengertian berita, unsur-unsur berita. Berikutnya, kira-kira apa? Cara membuat pertanyaan dengan menggunakan unsur 5W1H. Cara menyampaikan pertanyaan supaya kita bisa tahu isi dari informasi harus menggunakan pertanyaan. Pertanyaannya juga harus sesuai dengan unsur yang ada dalam isi berita. Oke. Berikut bisa dibaca sendiri ya. Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Apa yang diberitakan? Peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang ada dalam peristiwa itu? Siapa saja yang diundang dalam peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Oke, terlengkap. Jadi ternyata kalian bisa ketemukan di situ ada apa yang diberitakan, ada pula peristiwa apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Lalu tidak menutup kemungkinan bisa juga kita tambah pertanyaannya, yaitu berapa orang yang ada dalam peristiwa tersebut. Memang di sini tidak ada ya, tapi kita bisa menambah sendiri pertanyaan dengan menggunakan kata tanya berapa ya. Bisa mengerti? Bisa. Nah, setelah itu berikutnya adalah cara menyimpulkan berita. Tadi berita yang kalian simpulkan itu sudah benar. Nah, ini ada caranya di sini. Yang pertama apa? Menyimak berita dengan seksama, baik itu mendengar atau mendengar berita. Mencari terhadap pokok-pokok dari isi berita yang dinyatakan, mulai dari tema atau topiknya berita, apa yang terjadi, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Ya, jadi ini ada 3 cara menyimpulkan berita. Tadi kalian sudah lakukan cara itu ya. Kamu tidak mungkin menyimpulkan saja tanpa membaca dulu, ya tidak? Ya, Bu. Kita sudah baca. Lalu yang kedua itu mencatat pokok-pokok dari ya, dari berita yang dibaca melalui unsur 5W1H. Lalu dari pokok-pokok itu disusun menjadi berita yang terdapat atau yang bisa dibuat dalam satu paragraf. Nah, ini jawaban kalian tadi Ibu sudah lihat, simpulan beritanya itu dibuat dalam bentuk paragraf ya. Baik, sekarang kita lihat ini yang terakhir di contoh tes berita tadi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Tentang berita hari ini paham? Paham, Bu. Mungkin ada pertanyaan belum mengerti mungkin tentang berita ini. Sudah semua? Sudah, Bu. Suka pelajaran bahasa Indonesia? Suka, Bu. Kita orang Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Menulis bahasa Indonesia juga harus suka. Meskipun kita yang ada di pelosok ini, kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ada di kota. Supaya adik-adik, Ibu rasa pelajaran kita berakhir di sini. Nanti pertemuan hari apa lagi kita? Hari Rabu ya? Hari Rabu kita akan memulai materi tes berita juga, tetapi dengan KD yang berbeda, yaitu KD 3.2 dan 4.2 ya, tentang struktur dan unsur-unsur kebahasaan dalam tes berita. Semangat? Semangat, Bu. Jadi setelah ini pulang ke rumah bisa cari sumber informasi tentang tes berita yang berkaitan dengan dengan apa tadi? Struktur teks berita dan juga unsur-unsur atau kaidah kebahasaan dalam teks berita ya. Bisa cari di perpustakaan. Kalau besoknya atau sebentarnya istirahat bisa sambil baca-baca dulu ya. Di perpustakaan kita itu ada banyak sekali koran dong. Bisa baca-baca dulu di sana. Kemudian cari sumber-sumbernya di buku tes pelajaran. Meskipun kita ini tidak ada internet, jangan kalah dengan mereka di kota tadi ya. Kalian juga harus banyak belajar dari berbagai sumber bacaan ya. Jadi itu tadi pertemuan kita hari Rabu. Ibu ulangi, kita akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Bagaimana? Semangat? Semangat, Bu. Kalau begitu, sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang ya, tadi yang mengantar kita untuk membuka kegiatan kita hari
kasih karena hari ini kalian bisa mengikuti mata pelajaran dengan baik. Lindungilah kami selalu agar kami bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat. Namun kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, nanti silakan adik-adik setelah ini. Jadi duduk dulu. Setelah ini langsung. Ini sudah mata pelajaran terakhir ya kan? Iya, Bu. Berarti langsung pulang ke rumah. Jangan singgah ke tempat-tempat lain ya. Iya, Bu. Apalagi di jembatan sana itu ada angker kan? Jangan singgah ke situ. Langsung ke rumah masing-masing. Silakan bantu orang tua di rumah ya. Oke? Baik. Silakan duduk dulu. Ambil rapikan sebelum pulang. Rapikan dulu